Selamat datang di Epalos Berpikir Rasional. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin satu kata yang kayaknya sering banget kita dengar. Atau bahkan kita rasain sendiri. Baper. Bawa perasaan. Nah, kita mau coba bedah bareng-bareng nih. Apa sih sebenarnya baper itu? Kenapa ada orang yang gampang banget baper, sementara yang lain kayaknya cuek aja? Apa ini murni soal kelemahan atau ada penjelasan ilmiah di baliknya? Dan yang paling penting, gimana cara ngelolanya biar nggak ngerugiin? Topik yang menarik banget ya, karena ini nyentuh pengalaman personal banyak orang, tapi seringnya cuma dibahas di permukaan aja. Jadi kita sekarang mau lihat lebih dalam, dari akarnya, dari sisi psikologi dan bahkan filsafat. Bukan cuma soal jangan cengeng, tapi lebih ke ada apa sih sebenarnya di balik ini semua? Persis. Oke, ayo kita mulai dari dasarnya dulu. Kalau di tongkrongan gitu kan, baper itu konotasinya hampir selalu negatif ya. Dikit-dikit tersinggung, dikritik dikit langsung ngambek, chat di read doang langsung, wah, overthinking seharian. Fokusnya tuh selalu ke, kenapa gue diginiin? Tapi yang menarik, dari materi yang ada, istilah gaul ini ternyata punya kembaran serius di dunia psikologi. Bener banget. Konsep yang paling pas itu namanya highly sensitive person, atau istilah ilmiahnya itu sensory processing sensitivity. Dan yang perlu digarisbawahi tebal-tebal nih ya, ini tuh bukan penyakit. Oh, bukan penyakit? Bukan, ini bukan gangguan mental atau kekurangan yang harus diperbaiki. Ini tuh variasi kepribadian yang normal, sama normalnya kayak punya mata biru atau coklat. Kira-kira ada sekitar 15-20% populasi di dunia punya sifat bawaan ini. Wah, 1 dari 5 orang. Itu banyak loh. Dan ini bukan soal pilihan kan? Maksud gua mereka nggak sengaja milih buat jadi lebih sensitif. Kayaknya ada studi neuroscience yang nunjukin kalau ini tuh soal perangkat kerasnya. Otaknya emang beda gitu. Tepat. Coba bayangin deh, sistem saraf kita itu kayak mikrofon. Kebanyakan orang punya mikrofon standar lah, yang nangkap suara dengan volume normal. Nah, orang HSP ini punya mikrofon kondensor yang super peka, yang bisa nangkap suara napas dari seberang ruangan. Oke. Jadi mereka memproses semua informasi, entah itu suara bising, emosi di wajah teman, atau nuansa kritik dari atasan, itu lebih dalam dan detil. Makanya kalau mereka gampang capek atau kewalahan, itu bukan karena mereka lemah, tapi karena volume dunianya buat mereka emang disetel di level maksimal. Gue suka tuh analogi mikrofon itu. Itu ngejelasin kenapa mereka juga sering dibilang punya intuisi tajam atau kreatif banget ya. Soalnya mereka nangkap detail-detail yang kita lewatin. Oke, jadi jelas ya, ini bukan sekedar cap sosial, tapi ada dasar biologisnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa bisa begitu? Ini turundan atau karena lingkungan? Klasik nih, nature versus nature. Dan jawabannya, seperti biasa, ya, keduanya. Selalu kombinasi. Ada yang namanya model stres diatesis. Gampangnya gini, diatesis itu kerentanan biologis atau genetik yang udah ada dari lahir. Seseorang mungkin lahir dengan mikrofon sensitif tadi. Bibitnya udah ada, gitu ya? Betul. Tapi apakah mikrofon itu bakal jadi sumber stres atau malah jadi kekuatan? Nah, itu sangat dipengaruhi sama stres atau lingkungan tempat dia tumbuh. Oke, jadi ada bibitnya, tapi tanahnya juga nentuin tumbuhnya gimana. Coba kita bedah dari faktor internalnya dulu, si bibitnya ini. Selain sistem saraf yang lebih responsif, apalagi sih yang terjadi di dalam? Dari sisi biologis ada beberapa hal. Pertama, genetik. Ada variasi gen tertentu yang ngatur neurotransmitter kayak serotonin, yang sering disebut molekul kebahagiaan itu. Oh, yang buat ngatur mood ya? Tepat. Beberapa penelitian nunjukin orang yang sangat sensitif ini punya varian gen yang bikin transportasi serotoninnya kurang efisien. Akibatnya, mereka mungkin lebih susah buat mengabaikan emosi negatif. Jadi secara kimiawi, rem buat emosi negatifnya nggak sepakem orang lain ya? Bisa dibilang gitu. Terus yang kedua, struktur otak. Kalau di-scan pakai fMRI, area otak yang hubungannya sama kesadaran, empati, dan perencanaan, itu nunjukin aktivitas yang lebih tinggi pada HSP. Bahkan pas lagi istirahat. Amigdala mereka, si pusat alarm di otak, juga lebih gampang kepicu. Nah, ini nyambung banget sama penjelasan soal mirror neurons atau neuron cermin. Neuron cermin ini kan yang bikin kita bisa ngerasain apa yang orang lain rasain kan? Kalau nonton orang jatuh, kita ikut ngilu. Katanya, neuron cermin HSP lebih aktif. Dan itu ngejelasin semuanya. Aktivitas neuron cermin yang tinggi ini tuh kayak pedang bermata dua. Maksudnya? Di satu sisi,
Inilah yang bikin mereka punya kapasitas empati yang luar biasa. Mereka nggak cuma paham perasaan lo, mereka ikut ngerasain. Tapi di sisi lain, ini juga yang bikin mereka gampang tertular emosi orang lain. Kalau lingkungan sekitarnya stres atau panik, mereka bisa ikut keserap ke dalam pusaran itu tanpa sadar. Jadi kayak spons emosional gitu. Oke, oke. Jadi faktor internalnya jelas. Genetik, kimia otak, dan struktur otak yang emang udah disetel buat sensitivitas tinggi. Sekarang, gimana faktor eksternal atau lingkungannya? Gimana tanah tempat bibit ini tumbuh bisa ngaruhin segalanya? Pengaruhnya gede banget. Salah satu yang paling penting itu pengalaman masa kecil, terutama di 3 tahun pertama. Ada namanya teori keterikatan atau attachment theory. Kalau seorang anak tumbuh dengan pengasuh yang responsif dan konsisten, dia bakal ngembangin keterikatan yang aman atau secure attachment. Dia jadi ngerasa dunia itu aman dan dia berharga. Nah, sensitivitasnya bisa tumbuh jadi kekuatan, jadi empati, kehati-hatian, kreativitas. Tapi kalau sebaliknya, kalau pola asuhnya nggak stabil atau nggak bisa diandelin gitu? Nah, kalau pengasuhnya nggak konsisten, kadang ada, kadang nggak, anak akan ngembangin keterikatan yang cemas atau anxious attachment. Otaknya jadi waspada terus, nge-scan lingkungan buat nyari tanda-tanda bahaya atau penolakan. Sensitivitas alaminya jadi keasah buat deteksi ancaman. Oh, jadi mekanisme pertahanan diri ya? Betul, jadi super peka sama perubahan mood orang lain, bukan sebagai sumber empati, tapi buat jaga-jaga. Inilah cikal bakal baper yang terus-terusan nyari validasi dan takut ditolak. Ini dalam banget sih. Jadi cara kita dibesarin bisa ngesetel ulang sistem alarm bawaan kita. Selain pola asuh, trauma juga disebut-sebut. Kayak dibully atau dikhianatin. Bener. Trauma apalagi yang berulang bisa bikin amigdala jadi hiperaktif permanen, otak jadi kejebak di mode bertahan hidup. Setiap interaksi sosial dilihat lewat kacamata, ini ancaman bukan ya? Kritik membangun dari bos bisa kedengeran kayak serangan personal karena otaknya udah terlatih buat antisipasi yang terburuk. Yang menarik juga nih soal faktor budaya, khususnya konteks Indonesia. Ada pembahasan soal budaya sungkan atau nggak enakan. Gue tadinya mikir budaya kayak gitu kan harusnya ngurangin konflik ya. Tapi ternyata malah bisa jadi pupuk buat baper. Ini paradoks yang menarik ya. Budaya yang mentingin harmoni dan ngehindarin konfrontasi langsung, itu bikin kita jarang ngomong terus terang soal perasaan. Kita seringnya pakai kode, sindiran halus, atau bahasa nonverbal. Bener banget. Nah, buat seseorang yang sistem sarafnya udah peka banget, dunia yang penuh kode ini jadi kayak ladang ranjau interpretasi. Dia senyum tapi matanya kok aneh ya. Jangan-jangan dia marah sama gue. Karena nggak ada klarifikasi langsung, otaknya yang udah terlatih buat mikir dalam, itu bakal ngisi kekosongan dengan skenario terburuk. Gila, ini masuk akal banget. Kita nggak mau nyakitin perasaan orang, jadi kita nggak terus terang. Tapi karena nggak terus terang, kita malah saling salah tafsir, dan akhirnya jadi saling baper. Ditambah lagi zaman sekarang ada media sosial. Isinya panggung perbandingan semua, sama tekanan kerja yang makin gila. Pemicunya jadi di mana-mana. Tepat. Lingkungan digital dan profesional modern ini nurunin ambang batas emosional kita. Kita terus-terusan dibombardir informasi, perbandingan sosial, evaluasi. Buat mikrofon yang udah sensitif, ini kayak ada di tengah konser rock 24 jam. Pasti capek banget. Oke, sejauh ini kan kesannya sensitivitas tinggi ini beban ya. Stres, cemas, gampang konflik. Apa nggak ada sisi terangnya? Nah, di sini nih, ada pembahasan soal perbedaan penting antara baper dan empati. Ini titik baliknya. Sensitivitas itu sendiri kan netral. Dia itu sebuah alat, sebuah tool. Pertanyaannya, alat ini lo pakai buat apa? Disinilah bedanya baper sama empati, yaitu pada fokus. Fokus? Maksudnya fokus gimana? Saat kita baper, fokusnya itu ke dalam, ke diri sendiri. Pikirannya selalu muter di aku, kenapa aku diperlakukan begini? Aku merasa tersinggung, kenapa nggak ada yang ngerti aku? Ini fokus yang egosentris. Sensitivitasnya dipakai buat mindai ancaman ke diri sendiri. Akibatnya, kita jadi lumpuh, tenggelam sama perasaan terluka, dan nggak bisa ngapa-ngapain buat orang lain. Jadi kayak lensa kamera yang fokusnya malah ke sidik jari di lensanya sendiri, bukan ke pemandangan di depannya ya? Analogi yang sempurna. Sebaliknya, empati itu fokusnya keluar ke orang lain. Pikirannya, dia lagi ngerasain apa ya? Gimana gue bisa bantu?
Sensitivitasnya dipakai buat memahami dunia dari sudut pandang orang lain. Fokus yang keluar ini bikin kita bisa tetap objektif. Kita bisa paham penderitaan orang lain tanpa harus ikut hancur. Justru itu yang bikin kita bisa ngasih dukungan paling efektif. Jadi bahan bakunya sama, sensitivitas. Tapi yang satu jadi racun, yang bikin sendiri, yang satu lagi jadi anugerah yang ngehubungin kita sama orang. Kalau nggak dikelola, resikonya jelas ya. Capek mental, burnout, konflik, sampai isolasi sosial. Tapi kalau dikelola, potensinya luar biasa. Empati yang dalam, kreativitas tinggi, intuisi bisnis yang tajam, dan kemampuan bangun hubungan yang autentik. Tepat sekali. Orang-orang HSP yang berhasil mengelola mikrofon super pekannya ini seringkali jadi seniman, konselor, pemimpin, atau inovator terbaik. Mereka itu kayak sistem peringatan dini buat masyarakat. Orang pertama yang rasa ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang indah. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gue yakin yang dengerin sekarang mikir, oke, gue paham. Gue mungkin punya mikrofon sensitif itu. Terus gimana caranya? Gimana cara ngubah sensitivitas ini dari sumber masalah jadi kekuatan super? Ada beberapa jurus jitu nih, dari psikologi praktis sampai filsafat kuno. Kita bisa mulai dari strategi psikologis yang sangat konkret. Yang pertama dan paling dasar adalah kenali pemicumu. Lo harus jadi detektif buat emosi lo sendiri. Coba perhatiin deh, situasi kayak apa, kata-kata macam apa, atau tipe orang kayak apa yang biasanya bikin lo nyala. Dicatat gitu ya? Iya, nulis jurnal itu ampuh banget di sini. Cukup tulis singkat tiap malam. Hari ini emosi gue naik, pasti A bilang, kerjaan lo biasa aja. Gue ngerasa direndahkan. Nanti setelah seminggu, lo bakal mulai lihat polanya. Oke, jadi sadar dulu tombol-tombol merah kita di mana. Terus kalau salah satu tombol itu kepencet dan emosi mulai naik, pertolongan pertamanya gimana? Ada teknik namanya grounding 5-4-3-2-1. Ini cara cepat buat narik otak lo keluar dari badai emosi dan balik ke masa kini. Caranya simpel banget. Berhenti sejenak, terus sebutin dalam hati. 5 hal yang bisa lo lihat sekarang. Oke, misalnya laptop, gelas, jam dinding. Betul. Terus 4 hal yang bisa lo sentuh. Tekstur meja, kain celana. Lanjut, 3 hal yang bisa lo denger. Suara AC, ketikan keyboard. 2 hal yang bisa lo cium baunya. Aroma kopi misalnya. Dan 1 hal yang bisa lo rasain di lidah. Gue pernah coba ini, dan emang anehnya berhasil loh. Rasanya kayak otak dipaksa ganti channel dari drama emosional ke siaran yang lebih netral. Karena emang itu yang terjadi. Lo ngebanjirin otak lo dengan data nyata, jadi amigdala yang lagi teriak-teriak, itu jadi kehilangan panggung. Strategi ketiga, ini butuh latihan lebih, namanya cognitive reframing, atau membingkai ulang pikiran. Ini seni buat nantang interpretasi negatif pertama yang muncul di kepala. Contohnya gimana? Selain soal chat yang cuma di-read tadi. Misalkan di kantor lo presentasi ide, terus bos lo motong di tengah jalan dengan banyak pertanyaan tajam. Pikiran baper otomatis. Dia benci ide gue. Dia pikir gue bodoh. Karir gue tamat. Wah, langsung skenario terburuk ya. Nah, coba kita reframe. Kemungkinan lain apa? Mungkin dia saking tertariknya sama ide ini, makanya dia mau gali lebih dalam. Atau mungkin dia lagi di bawah tekanan dari atasannya. Atau bahkan mungkin dia cuma belum ngopi pagi ini. Dengan sengaja nyari cerita alternatif, kita matahin cengkeraman skenario terburuk itu. Menggeser asumsi dari ini semua tentang gue ke ini mungkin sama sekali bukan tentang gue. Nah, dari psikologi praktis, kita loncat jauh ke belakang nih. Ke Yunani dan Roma kuno. Ke filosofi teras atau stoicisme. Gimana caranya filsafat berdebu ini bisa relevan buat ngatasin baper di zaman sekarang? Justru karena prinsipnya abadi dan sangat praktis. Kunci utama dari semua ajaran stoicism buat ketangguhan mental itu satu konsep simpel. Dikotomi kendali. Lo harus bisa misahin dengan jelas mana hal-hal yang ada di bawah kendali lo dan mana yang sama sekali enggak. Oke, apa aja yang ada di bawah kendali kita menurut para filsuf Stoa ini? Cuma 3 hal. Pikiran kita, penilaian atau persepsi kita terhadap suatu hal, dan tindakan kita. Udah itu aja. Semua energi mental kita harusnya fokus ke 3 area ini. Sebaliknya, yang di luar kendali kita itu daftarnya panjang banget. Opini orang lain, tindakan orang lain, cuaca, masa lalu, masa depan, bahkan hasil akhir dari usaha kita. Tunggu. Hasil akhir usaha kita di luar kendali.
Bukannya kalau kita kerja keras, hasilnya pasti bagus? Para stoa bakal bilang usahanya ada dalam kendali lo, tapi hasilnya enggak. Lo bisa belajar mati-matian buat ujian. Itu dalam kendali lo. Tapi pas hari H, lo bisa aja sakit perut atau soal yang keluar di luar dugaan. Nah, baper, cemas, dan kecewa itu sering muncul karena kita ngantungin kebahagiaan kita sama hal-hal di luar kendali itu. Oh, iya, iya, iya. Kita pengen semua orang suka sama kita. Itu kan resep pasti buat menderita. Jadi intinya, fokus pada proses bukan pada hasil. Fokus ke apa yang bisa kita perbuat, yaitu respons kita sendiri, dan lepasin keterikatan sama yang nggak bisa kita kontrol. Ini susah banget sih praktiknya. Tentu, ini latihan seumur hidup. Tapi ada metode praktisnya. Sebut aja metode STAR. Saat ada pemicu, jangan langsung bereaksi. Lakuin ini. S, stop, berhenti total. Ambil satu nafas dalam, ciptain jeda. T, think and assess. Pikirin dan nilai situasinya pakai dikotomi kendali. Komentar dia di luar kendali gue. Tapi penilaian gue dan respons gue itu 100% di dalam kendali gue. A, assess options. Pilihan respons gue apa? Bisa marah, bisa dia mendendam, atau bisa respons dengan tenang. Dan R, respond. Pilih dan lakuin respon yang paling bijaksana, bukan yang didikte emosi sesaat. Stop, think, assess. S-T-A-R. Kerangka kerja yang jelas banget. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, baper itu bukan sekedar sifat manja, tapi seringkali manifestasi dari sifat bawaan HSP yang punya dasar biologis. Bukan kelemahan, tapi keunikan. Sebuah mikrofon yang super peka. Dan mikrofon ini bisa jadi sangat berisik dan nyakitin kalau lingkungannya nggak dukung atau kalau kita nggak tahu cara ngaturnya. Kuncinya bukan matiin mikrofon itu, karena itu mustahil. Kuncinya adalah belajar jadi sound engineer buat diri sendiri. Dengan alat-alat yang tadi udah kita bedah ya, mulai dari pertolongan pertama, kayak grounding, latihan jangka panjang kayak cognitive reframing, sampai ke fondasi filosofisnya, dikotomi kendali dari stoicisme. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Pikiran, penilaian, dan tindakan kita. Gue nggak sensitif lagi. Gimana caranya supaya gue bisa lebih cuek? Pertanyaan yang wajar banget sih. Karena ngerasain semua hal secara dalam itu kan capek, kadang nyakitin. Bener. Tapi setelah kita bedah semua ini, mungkin pertanyaan yang lebih memberdayakan itu bukan itu. Mungkin pertanyaan yang perlu kita ajuin sekarang adalah, mengingat gue terlahir dengan instrumen yang luar biasa peka ini, gimana caranya gue bisa memanfaatkannya untuk menciptakan sesuatu yang indah, untuk memahami dunia lebih dalam, dan untuk terkoneksi dengan orang lain dengan cara yang nggak semua orang bisa lakuin. Pergeseran dari ngelihatnya sebagai kutukan jadi ngelihatnya sebagai sebuah panggilan itu pemikiran yang kuat banget buat ngakhirin pembahasan kita. Oke, segitu dulu untuk bedah materi kali ini. Makasih banget udah dengerin. Sampai ketemu lagi di next video. Ciao!